Kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca doa ini di waktu subuh, maka insya Allah dia tidak akan kena musibah kebakaran sampai malam. Dan barang siapa yang membaca doa ini di waktu maghrib atau di waktu malam, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan terkena musibah kebakaran sampai pagi. Itu diantara khasiatnya. Adapun doanya teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan takun lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga pertemuan kita ini senantiasa mendatangkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Juga memberikan rezeki yang luas dan lapang serta berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala mara bahaya, terkhusus dari segala kebakaran-kebakaran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu, tentang doa agar supaya terhindar daripada kebakaran. Jamaah sekalian yang kami hormati, kenapa materi ini kami sajikan? Karena akhir-akhir ini begitu banyak terjadi kebakaran di mana-mana. Dan kebakaran ini adalah merupakan salah satu musibah ya, yang bisa menimpa siapa saja. Dan kebakaran ini bisa terjadi dari hal-hal sepele seperti puntung rokok atau korsleting arus listrik dan sebagainya. Di samping kita sebagai manusia tentu perlu berusaha mengantisipasi segala hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran. Dan di sisi lain, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga berusaha ya berlindung, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin ya, sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita adalah Nabi yang paling banyak mengajarkan doa-doa kepada umatnya dibandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya, termasuk doa agar supaya terhindar dari musibah kebakaran. Tentang doa agar supaya terhindar dari kebakaran ini, jamaah sekalian, dalam salah satu kitab, yaitu Anisul Mu'minin, yang ditulis oleh Syekh Salwak Sa'dillah Al-Mukhtar, di mana beliau mengisahkan di dalam makalahnya bahwa suatu hari Abu Darda radhiyallahu taala anhu itu di kampungnya atau di kawasannya terjadi kebakaran yang sangat
hebat, sehingga salah seorang laki-laki datang memberikan kabar kepada Abu Darda dan berkata, wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Maka Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membakar rumah saya. Nah, kemudian laki-laki itu kembali, namun tidak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki mengabarkan akan kebakaran di kampung itu. Dan laki-laki ini lagi-lagi berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, rumahmu akan terbakar. Tapi lagi-lagi jamaah sekalian, Abu Darda menjawab, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membakar rumah saya. Kemudian laki-laki itu kembali. Karena api semakin besar dan berkobar, sehingga ada lagi laki-laki datang mengabarkan Abu Darda yang sedang berada di masjid, wahai Abu Darda, rumahmu akan terbakar, rumahmu pasti terbakar. Tetapi lagi-lagi dengan tenang Abu Darda menjawab, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membakar rumah saya. Nah, justru laki-laki yang ketiga ini jamaah sekalian penasaran, ya, sehingga dia bertanya, wahai Abu Darda, kenapa engkau berkata bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membakar rumahmu? Maka Abu Darda radhiyallahu taala anhu menjawab, karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya, kepada saya. Doa agar supaya dijauhkan dari kebakaran. Nah, khasiat doa ini teman-teman sekalian, kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca doa ini di waktu subuh, maka insya Allah dia tidak akan kena musibah kebakaran sampai malam. Dan barang siapa yang membaca doa ini di waktu maghrib atau di waktu malam, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan terkena musibah kebakaran sampai pagi. Itu diantara khasiatnya. Adapun doanya teman-teman sekalian, nah ini doanya agak panjang, jadi kalau misalnya teman-teman jamaah sekalian tidak bisa menghafalnya, maka bisa dibaca dengan melihat teksnya. Jadi cara mengamalkannya dibaca setiap subuh dan dibaca setiap selesai salat maghrib. Ada pembunyi doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil adim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahisum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Nah, ini doanya jamaah sekalian yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Darda. Dan apa yang terjadi teman-teman sekalian setelah api itu padam, dan memang ternyata hanya rumahnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang tidak terbakar. Subhanallah, masya Allah. Kemudian Syekh Safwat Sa'dillah Al-Mukhtar menambahkan bahwa barang siapa istiqamah mengamalkan doa ini setiap pagi dan setiap malam, ya, awal malam setiap pagi atau subuh dan setiap maghrib, maka insya Allah orang yang mengamalkannya, kemudian keluarganya, hartanya akan dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama kebakaran. Nah, juga di dalam kitab, ya, Hasinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nasili di halaman 105, jamaah sekalian, kita juga bisa menemukan, ya, di antara amalan-amalan para ahli hikmah, para aulia illah, agar supaya kita terhindar dari kebakaran rumah kita dan sebagainya.
itu di mana disampaikan di antara khasiat atau rahasia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Di situ dikatakan, man qara'ah Bismillahirrahmanirrahim indan naumi ihda wa isyrina marrah amina fi tilkal lailati minasyaitonir rajim wa minal insi wal jinni was sirkati wal hariki wa min mautil fujati wa yadfa'u anhu kulla bala'in wa afatin. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan tidur sebanyak 21 kali, maka orang itu akan aman pada malam itu dari gangguan-gangguan setan, juga dari kejahatan manusia, kejahatan jin, juga pencurian, kemudian dari kebakaran. Dan orang itu tidak akan mati mendadak. Dan yang terakhir, akan dijauhkan semua mara bahaya atau bala. Masya Allah, jadi ini yang kedua. Kepada jamaah sekalian, sebelum tidur kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya khasiat-khasiat rahasia di balik daripada kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim, antara lain adalah dijauhkan dari kebakaran. Jamaah sekalian yang kami muliakan, semoga ini bisa bermanfaat ya buat Anda semua, buat saya, dan semoga kita bisa mengamalkannya dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bahwa di satu sisi kita tetap waspada dan berusaha mengantisipasi terjadinya kebakaran, apakah itu kebakaran di rumah, kantor, toko dan sebagainya. Di satu sisi kita harus berdoa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, bahwa la yatagayyarul qada illa biddu'a. Allah Subhanahu wa taala bisa merubah takdirnya karena doanya seorang hamba. Nah, sekali lagi semoga ini bermanfaat, dan teman-teman tolong di-share, dan juga bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini, semoga bisa dengan ringan tangan yang mendukung, mensubscribe, like, komen, dan men-share video ini, sehingga dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala mara bahaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.